Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sinar Alfa. Saat ini kami sudah ada di SMA 1 Muhammadiyah Makassar. Dan kali ini kami bersama teman-teman kelompok akan mempresentasikan tugas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. So, stay tuned and happy watching. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi mereka yang disesuaikan berdasarkan kesiapan belajar, kemudian minat, dan profil belajar mereka. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah bersifat proaktif. Jadi guru di sini harus bisa mengantisipasi dari awal pembelajaran untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi guru di sini harus bisa dengan tegas dan jelas menentukan rancangan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Dan yang kedua adalah menekankan pada kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi, tugas yang diberikan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi ini itu harus benar-benar menekankan pada kualitas. Misalnya ada anak yang sudah pandai, kemudian dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya, maka setelahnya guru ini tidak memberikan lagi tugas yang sama, melainkan diberikan tugas lain yang mampu meningkatkan keterampilan siswa ini. Dan yang terakhir adalah berakar pada asesmen. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, penilaian itu sangat penting karena kita mau melihat kebutuhan peserta didik yang kita ajarkan. Jadi ini semua dilihat dari penilaian yang dilakukan. Jadi dari penilaian inilah kemudian guru akan menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dan mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Nah, keempat unsur yang disesuaikan adalah konten, yaitu apa yang akan dipelajari, kemudian proses, yaitu cara belajar, kemudian produk, di sini tentang hal apa yang dihasilkan setelah mengikuti pembelajaran, dan yang terakhir di situ ada lingkungan belajar atau tata letak ruangan kelas dan ruang fisik. Nah, kemudian ciri yang kelima di sini berorientasi pada peserta didik. Nah, di dalam hal ini guru memberikan tugas berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan, sehingga guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan level dari kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian ciri yang keenam merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Nah, dalam hal ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bersama-sama, baik itu dalam kelompok yang besar maupun belajar secara individu. Nah, kemudian yang ketujuh bersifat hidup. Nah, dalam hal ini guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus, termasuk untuk menyusun tujuan maupun individu dari setiap peserta didik. Guru juga memonitor bagaimana pelajaran dengan cocok dengan kebutuhan peserta didik dan bagaimana penyesuaiannya. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama adalah lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai seorang guru, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang mampu untuk mengakomodasi dan juga mampu untuk meningkatkan belajar peserta didik. Yang kedua, menyiapkan manajemen kelas yang efektif. Guru harus mampu untuk menciptakan prosedur, rutinitas, dan metode pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas namun juga tetap terstruktur. Yang ketiga adalah menyiapkan bahan dan alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pembelajaran dari peserta didik. Selanjutnya, menentukan
kebutuhan peserta didik. Jadi guru harus mampu mengetahui kebutuhan peserta didik yang mulai dari kemampuan awal peserta didik, profil belajar beserta minat belajar peserta didik. Guru dapat mengetahui hal tersebut melalui kegiatan wawancara, observasi, ataupun survei. Selanjutnya, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Guru juga harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik sehingga mudah untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu adalah menentukan strategi dan alat ukur. Jadi, guru juga diminta untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran dan alat atau asesmen apa yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian kemampuan peserta didik. Keberagaman berikutnya yang bisa ditinjau itu adalah dari segi minat belajar dan profil belajar peserta didik. Nah, untuk minat belajar sendiri adalah kemampuan atau keinginan dari peserta didik untuk meningkatkan keterampilannya dalam belajar. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru memfasilitasi minat belajar peserta didik itu adalah dengan memberikan pilihan dalam cara belajar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dari aspek profil belajar peserta didik. Profil belajar ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat latar belakang peserta didik, kemudian melihat gaya belajarnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar itu kan ada beberapa ya, dari auditori, kemudian dari visual, dan yang terakhir itu dari kinestetis. Selanjutnya, contoh berdiferensiasi. Dengan keberagaman yang ada, guru perlu mengkategorikan kebutuhan peserta didik ke dalam 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran fisika kelas 10, Ibu Suci tengah mengajar materi pengukuran. Beliau memberikan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Kemudian dari hasil tersebut, guru membagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama masih kesulitan dalam pengenalan alat ukur. Guru menyediakan alat ukur untuk diidentifikasi peserta didik serta cara penggunaan alat ukur. Kelompok kedua dibimbing dalam cara penggunaan alat ukur. Kemudian untuk kelompok ketiga yaitu kelompok mahir diberikan soal untuk melatih keterampilan dalam pengukuran dengan berbagai alat ukur. Setiap siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.